Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak Ibu, pada hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Pada hari ini kita akan belajar. Sebelum belajar, mari sama-sama kita baca doa yang dipimpin oleh Ketua Kelas. Kepada Ketua Kelas, mohon dipimpin doanya. Terima kasih Ketua Kelas. Mudah-mudahan dengan membaca doa tadi, kita diberikan keberkahan dan ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi amal ibadah pada kita. Amin. Kita lanjutkan anak-anak Ibu semuanya. Hari ini, siapa kira-kira yang belum hadir? Hadir semua? Baik, berarti semua anak ustazah, anak Ibu datang ya. Kecuali Zulkafri. Mudah-mudahan Zulkafri yang sedang sakit, kita doakan supaya cepat sembuh. Amin. Amin. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, bahwa setelah belajar ini, anak-anak Ibu mampu memahami pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah pelajaran ini, anak-anak juga harus mampu mengidentifikasikan langkah-langkah dalam melaksanakan sholat dengan benar. Yang ketiga, anak-anak Ibu dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan cara pemecahan masalahnya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, coba siapa yang tahu anak-anak Ibu rukun Islam yang kedua apa? Ya, Bu. Apa tuh, Aan? Sholat, Bu. Sholat, alhamdulillah masih ingat ya. Kemudian siapa yang sudah hafal masih ingat syahadat, bunyi syahadat ya? Ada yang ingat? Atau sudah lupa? Ingat, Bu. Awal, Bu. Ingat. Lanjut. Apa bacaannya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Zakaria. Kemudian anak-anak Ibu pernah nggak melaksanakan wudhu? Pernah, Bu. Pernah ya. Kapan aja kita melaksanakan wudhu? Kenapa kita harus berwudhu? Untuk mensucikan diri kita, Bu. Mensucikan. Alhamdulillah. Berarti anak-anak Ibu semuanya sudah paham. Nah, sebelum materi ini, kita telah belajar sebelumnya adalah melafazkan azan dan iqomah. Biasanya yang azan itu adalah bagi laki-laki. Nah, siapa yang masih ingat apa arti azan? Tanda masuknya waktu salat, Bu. Oh, Masya Allah. Masih ingat ya tanda masuknya waktu? Ya, apa tuh? Pemberitahuan. Pemberitahuan apa tuh, Mas Johan? Pemberitahuan waktu sholat telah masuk. Pemberitahuan ketika masuknya waktu sholat. Alhamdulillah semuanya sudah bisa ya. Iqomah juga seperti itu. Biasanya iqomah itu kita baca ketika akan melaksanakan sholat fardu. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita. Jadi pelajaran kita hari ini adalah tentang sholat fardu. Sholat fardu itu adalah sholat wajib ya. Nah, coba perhatikan di sini materinya adalah bahwa sholat artinya adalah doa atau permohonan. Nah, siapa yang tahu doa itu apa artinya? Minta, Bu. Saya, Bu, minta, Bu. Meminta ya. Ketika kita akan meminta kepada Allah, kita harus berdoa. Jadi sholat itu artinya doa, artinya adalah bahwa semua yang ada di dalam bacaan-bacaan sholat itu adalah mengandung doa. Jadi siapapun yang tidak sholat maka dia akan merugi ya. Nah, kemudian sholat itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, siapa yang pernah melaksanakan sholat dengan baik dan benar? Anak-anak Ibu? Awak, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah semuanya ya sudah belajar sholat. Kemudian hukum sholat fardu itu adalah sholat fardu itu hukumnya adalah wajib. Wajib itu maksudnya wajib bagi diri sendiri, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain ya. Jadi begitu ya anak-anak Ibu, ketika kita diwajibkan untuk sholat itu adalah untuk diri kita sendiri. Nah, jadi siapa yang tidak mendirikan sholat maka dia akan merugi. Karena apa? Karena ibadah sholat ini adalah ibadah yang pertama ditanya ketika di akhirat kelak nanti. Nah, lanjut, kita lanjutkan pelajarannya. Coba lihat videonya ya.
Nah, itu tadi ya potongannya. Nah, jadi sholat itu sangat penting bagi kita. Kalau kita tidak melaksanakan sholat, maka kita akan disiksa oleh Allah di akhirat kelak. Nah, coba perhatikan lagi eh, slide berikutnya. Ini adalah nama-nama sholat fardu. Anak-anak ustaz, anak-anak ibu, sudah tahu nama-nama sholat? Ya, Bu. Kita, Bu. Coba Mirawati coba sebutkan sholat yang 5 waktu apa saja. Sholat subuh, sholat zuhur, Ya. asar, maghrib, dan isya, Bu. Masya Allah hebat ya. Nanti ibu Ya. kasih bintang Mira ya. Ya, Lanjut. kasih, Bu. Nah, coba lihat video sholat itu sangat penting bagi kita supaya Allah sayang kepada kita. Nah, coba lihat berikutnya tata cara sholat fardu. Jadi sholat itu ada tata caranya, tidak sembarangan. Jadi harus ada adab-adabnya. Yang pertama adalah berdiri tegak menghadap kiblat. Nah, jadi posisikan dulu badan kita benar-benar menghadap ke kiblat. Yang kedua, membaca niat sholat. Lanjut, yang ketiga adalah takbiratul ihram. Nah, yang keempat, berdiri bersedekap dengan membaca doa iftitah. Ketika berdiri bersedekap itu, kita juga membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah, dan membaca salah satu surat Al-Quran yang sudah kita hafal. Kemudian, yang berikutnya adalah ruku. Ruku itu harus disejajarkan antara punggung kita dengan kepala, ya. Tidak boleh terlalu membungkuk sekali. Kemudian tata cara berikutnya adalah iktidal. Iktidal itu mengangkat kedua tangan. Nah, ya, bacaannya adalah Sami Allahu liman hamidah. Kemudian cara yang berikutnya adalah sujud. Sujud juga harus dengan betul-betul kaki, jari-jari kaki kita harus menghadap ke kiblat. Karena semua anggota tubuh, ada beberapa anggota tubuh semua harus menghadap ke kiblat. Tidak boleh tidak menghadap ke kiblat. Kemudian selanjutnya adalah duduk antara dua sujud. Jadi ada dua sujud, ada duduk di antara dua sujud yang harus kita laksanakan. Kemudian yang terakhir, sebelum terakhir adalah duduk tasyahud awal. Tasyahud awal, kemudian selanjutnya duduk tasyahud akhir. Nah, yang terakhir adalah mengucapkan salam ke kanan dan salam ke kiri. Nah, itu adalah tata cara sholat fardu. Nah, jadi anak-anak ibu, begini penting sholat ini pada kita. Tapi ternyata masih ada anak-anak atau teman-teman kita yang malas melaksanakannya karena berbagai macam alasan. Alasan yang tidak ada waktu lah, yang karena bermain lah, terlupa, tertidur. Nah, jadi seperti apa kita untuk mengajak teman-teman kita yang lalai atau tidak mau sholat itu? Nah, hari ini ibu akan membagi anak-anak ustazah ke dalam beberapa kelompok untuk memecahkan atau anak-anak ibu harus mencari apa yang harus anak-anak lakukan ketika teman-teman kita tuh tidak mau sholat. Nah, ada paham tugasnya? Paham, oke. Jadi anak-anak ibu dibagi ke dalam 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, tugas anak-anak ibu adalah mencari apa saja yang bisa kita lakukan supaya teman-teman kita yang tidak mau sholat tadi, dia mau mengikut sholat. Nah, jadi sekarang silahkan anak-anak ibu duduk berkelompok. Kemudian, silahkan anak-anak ibu kerjakan secara bersama-sama, mencari apa saja yang bisa kita lakukan atau cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengajak teman kita yang tidak mau sholat tadi. Ibu kasih waktu agak 2 menit atau 5 menit lah ya. 5 menit atau 2 menit? 5 menit, Bu. 5 menit, Bu. Nah, Jangan, Bu. minimal 1 orang 1 ya.
Jadi satu kelompok jawabannya ada 3. Nah, nanti dipresentasikan satu-satu kelompok. Sudah ketemu jawabannya? Udah, Bu. Ya, Bu. Ya. Alhamdulillah. Kira-kira kelompok siapa yang sudah dapat jawabannya? Kelompok Mira? Sudah ketemu Apa? jawabannya? Jawabannya membuat agenda sholat, Bu. Oh, Setiap hari. Masya Allah, membuat agenda Ya. sholat setiap hari ya. Jadi kita buatkan agenda sholat untuk mengingatkan kita supaya tetap melaksanakan sholat. Kemudian Mas Ya. Jaran, sudah ketemu jawabannya? Alumni, Bu. Alumni dong, aku alumni. Saya kerajaan tuh. Aku kurang Oh, tadi di Darman tadi, Bu. mande. Dharma, nanyang bu sebentar di. Ya, Bu. Ini keluarkan bahasa kerajaan tadi, Bu. Aman. Panjang. Sering membawanya pergi sholat berjamaah ke masjid, Bu. Masya Allah, terima kasih Nafizal. Itu Ajak main yang bola, paling Bu. bagus ya. Diajak, dia main bola. Ya, Bu. Diajak pelatih sholat ke ini. masjid. Nah. Pelatih bola tuh, Bu. Kalau tak main sholat lah, tadi yang ajak, Bu. Masya Allah. Oke, boleh juga lah ya. Berarti itu hasil kelompok ya. Oke, Yang tapi namanya tadi yang akal, luar Bu. biasa itu adalah jawaban diajak sholat ke masjid ya. Luar biasa. Ibu kasih bintang. Ini mah bintang. Mana Nah, bintang, ini ada bintang untuk Nofrizal. Ini boleh ditempelkan di di bukunya. apa ya? Di buku boleh. Di kontestasi juga boleh ya. Nanti ditambah-tambah terus. Makanya harus sering-sering belajar dan menjawab pertanyaan dari guru. Bu. Mungkin itu hari ini siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Anak-anak ibu bisa? Pak Johan bisa, Bu. Pak Johan, Dan coba simpulkan satu aja hari ini. Ya, Bu. Sholat itu Apa kesimpulannya? adalah doa, Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi Wajib. sholat itu adalah doa. Ketika kita tidak sholat, maka kita merugi karena semua yang kita baca dalam bacaan sholat itu mengandung makna doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak ibu, karena waktu sudah habis hari ini. Nah, untuk selanjutnya minggu depan kita sambung kembali pelajaran kita dalam pelajaran bab yang baru, yaitu belajar kisah Nabi Nuh ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di minggu depan. Untuk hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.